apabila bisa menjawab pertanyaan itu, maka ke belakangnya sudah sukses. Dan di alam barzah atau alam kubur, dia mendapatkan yang disebut dengan nikmat kubur. Rasulullah mengatakan akan diseru dari langit, albisu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga, wafrisu minal jannah, berilah dia hamparan dari surga, waftahu lahu babal jannah, bukakan dia pintu surga, hatta yajidari haha, sehingga dia merasakan harumnya surga, wawasi' qabrahu madal basar, dan luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Itu nikmat kubur Allah persiapkan bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan 3 soal itu. Maka kitab ini membahas masalah 3 itu. Kalau lalai dari kitab ini sangat mengkhawatirkan ketika masuk ke alam barzah menghadapi ujian terakhir. Apabila tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka dia akan mendapatkan adab kubur. Kata Rasulullah SAW, wa albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka, wa afrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka, wa dayyid qabrahu, sempitkan kuburnya sampai hancur tulang-tulangnya. Waftah lahu baban nar, bukakan dia pintu neraka, hatta yajida samumaha, sehingga dia merasakan panasnya neraka. Padahal itu di alam kubur. Kenapa dia disiksa? Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Maka didatangkan penyiksa. Kata Rasulullah, fi yadihi mirzabah, ada penyiksa di alam barzah, di tangannya ada cambuk. Yang cambuk itu karena dahsyatnya, kalau dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur lebur menjadi debu karena dahsyatnya. Fayatribu dorbatan, maka karena dia tidak bisa menjawab, maka dipukullah orang tersebut dengan 1 pukulan. Wayasihu sihatan, dan dia menjerit dengan jeritan yang keras, yasma'uhu kulla syai'in, yang bisa didengar segala sesuatu, yang bisa mendengar, illa saqalain, kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar siksa kubur. Kata Rasulullah SAW, laula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur, lada'autullaha, pasti aku akan berdoa kepada Allah, an yasma'akum adzabal qabri, agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Tapi karena apabila orang itu mendengar azab kubur pingsan, maka dia tidak diperdengarkan agar bisa mengubur saudaranya. Itu sudah diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, agar kita hidup ini hati-hati mempersiapkan masalah itu. Pertanyaan pertama, man rabbuka, sudah kita bahas. Masalah kedua, dasar kedua adalah pertanyaan wa ma dinuka, apa agamamu. Agama sudah lalu, atau din itu pembahasannya sudah berjalan sekian tahun. Din itu punya 3 rukun. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman. Dan kita sudah masuk pembahasan al-Iman. Al-Islam punya 5 rukun, iman punya 6 rukun, dan kita sudah masuk pembahasan rukun yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Di dalam beriman kepada takdir ada 4 perkara, ada 4 derajat. Yang lalu bahwa takdir Allah itu semuanya, ketentuan Allah semuanya ditulis dalam catatan takdir. Catatan takdir itu ada 4. Sudah lalu pembahasannya.
Pertama, semua takdir Allah itu dicatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bahwa pada malam ini kita taklim di musola, di Masjid Ahmad Dahlan, jam segini pelajarannya ini kita semua sudah ditulis. Kita tahunya kapan? Catatan itu setelah terjadi. Nah, sebelum terjadi kita tidak tahu. Yang kedua yang disebut dengan kitabatul umuri, pencatatan umuri, satu kali pencatatan seumur hidup, yaitu ketika bayi usia 100, ketika janin usia 120 hari di dalam kandungan, itu namanya kitabah umuri, pencatatan umur seumur hidup sekali. Yang ketiga, kitabatul ami, pencatatan tahunan, bahwa kita duduk malam ini di Masjid Ahmad Dahlan ini sudah ditulis pada malam Lailatul Qadar kemarin, bulan Ramadan yang lalu, sudah ditulis apa yang terjadi. Yang keempat, pencatatan yaumi namanya, kitabatul yaumi, pencatatan harian. Kita melakukan ini juga dicatat. Pencatatan demikian teliti, berlipat-lipat, menunjukkan betapa Allah itu maha adil. Sehingga kalau ada orang disiksa, tidak ada siksaan itu kecuali disebabkan karena perbuatan manusia. Segala sesuatu itu dengan sebab. Likulli syai'in sababa, segala sesuatu itu ada sebab. Nah, tidak ada orang masuk neraka tanpa sebab. Demikian juga tidak ada orang masuk surga tanpa sebab. Selanjutnya kata beliau, beriman kepada takdir yang kedua, ad-darajatus tsaniyah, derajat kedua min darajatil iman bil qadar, di dalam kita beriman dengan takdir. Karena ini walaupun kita sudah sepuh-sepuh, mungkin ini baru sekarang bahasannya ya. Cuma kalau hafalannya mulai dari PAUD sudah hafal rukun iman itu 6. Tapi kalau nggak ngerti pembahasannya, kurang ada manfaat, kurang efek. Qauluhu wa amma darajatu tsaniyah, derajat yang kedua, yakni min darajatil iman bil qadar, di dalam iman kepada takdir, yaitu kata beliau fahiya masyiatullahi. Masyiah itu artinya kehendak. Seperti kalau kita mengatakan insya Allah, insya'a itu artinya jika Allah menghendaki. Seperti kalau kita janji besok datang ya, insya Allah saya akan datang. Insya Allah artinya apa? Apabila Allah menghendaki, dari kata sya'a, insya'a Allahu, jika Allah menghendaki, dari kata masyiah. Masyiah artinya apa? Kehendak. Beriman dengan kehendak Allah, an-nafidatu, yang terlaksana, wa qudratuhu, dan takdir Allah, an-asyamilah, yang mencakup, wa huwa, yaitu al-imanu bi anna ma sya'allahu kan, yaitu meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kenapa tidak ada ini? Karena Allah tidak menghendaki. Kenapa ada ini dan itu? Karena Allah menghendaki. Kenapa yang ini tidak ada? Karena Allah tidak menghendaki. Nah, ini iman kepada takdir yang kedua. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi,
bahwa semua yang ada di langit dan di bumi min harokatin berupa gerakan, ya, gerakan-gerakan, wala sukunin dan sukun artinya diam, illa bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali itu semua kehendak Allah. Ada angin ribut, ada gempa, semua harokah, gerakan-gerakan, sukun, tenang-tenang. Nah itu terjadinya itu kenapa? Karena masyiah Allah atau kehendak Allah. Yani an tu'mina, yaitu engkau meyakini atau beriman, bi anna masyiatullah, bahwa kehendak Allah nafidatun, pasti terjadi, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, sawa'un kan mimma yata'allaku bi fi'lihi, apakah kehendak itu berkaitan dengan perbuatan Allah, nah, au yata'allaku bi af'alil makhlukin, atau sesuatu yang dikehendaki oleh makhluk. Seperti kita berkehendak ingin menghadiri majelis ilmu di Masjid Ahmad Dahlan, kemudian terjadi, maka itu karena Allah menghendaki. Nah, kalau Allah tidak menghendaki, apa bisa kita hadir? Itu tidak bisa. Kalau kita bisa hadir karena Allah menghendaki, sehingga dari sini akan menutup celah yang namanya kiber. Apa kiber? Sombong, ya. Kalau bukan saya, kayak gitu. Wa anna qudratahu, bahwa takdir Allah syamilatun, mencakup semua makhluknya. Allah berfirman dalam surat Fatir, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu pun. Menunjukkan Allah itu maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Mau melawan Allah, misalnya mau dilemahkan Allah, tidak akan ada yang bisa. Innahu kana aliman qadira, karena Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Wa hadhihi darajatu, darajah ini, tingkatan ini, tatadammanu syai'aini, mengandung dua perkara. Jadi masalah kehendak ini ada dua perkara penting, yaitu al-masyiah wal khalqu, kehendak dan penciptaan. Amal masyiatu, adapun masyiah, kehendak, fayajibu an nu'mina, maka kita wajib mengimani, bi anna masyiatallahi ta'ala nafidatun fi kulli syai'in, bahwa kehendak Allah itu pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi siapapun dimanapun langit dan bumi, dalam segala sesuatu. Wa anna qudratahu syamilatun likulli syai'in, bahwa kehendak Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu mencakup segala sesuatu. Min af'alihi, baik itu berkaitan dengan perbuatan Allah sendiri, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Wa af'alil mahlukin, dan perbuatan-perbuatan makhluk terjadinya karena Allah menghendaki. Tapi ini perlu pembahasan, karena nanti perlu perincian juga. Karena nanti kalau salah di dalam memahami ini, salah juga orang menjadikan dalil alasan. Seperti mengatakan, seperti Jabriyah, ada kelompok Jabriyah. Apa Jabriyah itu?
Jabriyah itu yang memahami, meyakini bahwa segala sesuatu karena ditakdirkan Allah. Dari sini masih benar. Tapi dijadikan alasan bagi orang yang berbuat maksiat. Saya ini mencuri karena ditakdirkan Allah. Saya jahat, saya jelek. Ketika ada Umar Ibnul Khattab mau memotong orang yang berhak dipotong tangannya, dia pakai dalil itu. Loh ya Amirul Mukminin, saya ini mencuri karena ditakdirkan Allah. Secara dari sini masih benar ya, karena memang tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali memang ditakdirkan oleh Allah. Apakah semua yang ditakdirkan Allah boleh kita sandarkan kepada Allah? Tidak semua. Nanti akan dijelaskan. Maka Umar Ibn Khattab pun membantah orang yang mau dipotong tangannya tadi. Oh iya, betul yang kamu katakan betul. Tapi kamu dipotong tangan ini juga takdir Allah. Nah, dipotong tangannya, terjadi pemotongan tangan. Nah, itu kan ditakdirkan oleh Allah, tanganmu putul. Artinya salah pendalilan seperti itu. Maka di sini perlu pembahasan. Fa amma kaunuha syamilatun li af'alihi, bahwa kehendak Allah itu mencakup semua yang Allah mencakup semua perbuatan Allah. Kehendak Allah itu mencakup semua kehendak Allah, semua perbuatan Allah. Kehendak Allah itu mencakup semua perbuatan Allah. Di perbuatan Allah, kenapa Allah berbuat seperti ini? Ya karena Allah menghendaki seperti itu. Kenapa? Perbuatan Allah tidak boleh ditanya kenapa. Yang ditanya kenapa itu perbuatan makhluk. Tapi kalau perbuatan Allah tidak bisa ditanya. Bahasa Arabnya itu 5. Tidak bisa Allah itu ditanya 5. Kenapa Allah berbuat seperti itu? Yang jelas semua perbuatan Allah itu ada hikmah, mengandung hikmah yang sempurna. Dalam masalah ini tidak bisa ditanya. Dalam masalah ini mencakup semua, perkaranya zahir, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Wa amma kaunuha syamilatun li af'alil mahlukin. Ini diperhatikan ya. Nanti takut keliru di sini. Adapun kalau perbuatan makhluk termasuk kita ini, fali annal khalqa kullahum mulkun lillah wa la yakunu fi mulkihi illa ma syaa. Bahwa seluruh perbuatan makhluk ini, yang dilakukan oleh makhluk ini, itu semua terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Kenapa terjadi begini? Itu karena Allah menghendaki. Kenapa? Karena semua ini milik Allah, makhluknya Allah. Wala yakunu fi mulkihi, dan tidak akan terjadi di makhluknya apapun illa ma syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dalilnya mana? Allah berfirman, falau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan memberi hidayah seluruh manusia. Tapi kan tidak terjadi ya. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah bisa. Karena tadi perbuatan Allah itu tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi kenapa Allah tidak memberikan hidayah seluruh makhluk? Nah, Allah itu maha hakim. Nah, diberi hidayah orang-orang yang memang berhak. Orang cengkal, orang bebel mau diberi hidayah, itu tidak mencocoki nama Allah yang bernama Al-Hakim. Ya. Nah, karena Allah itu Al-Alim. Apa Al-Alim?
Allah Maha tahu. Allah tahu kenapa orang ini tidak diberi hidayah. Mungkin secara zahir menurut kita baik, menurut kita orang ini pantas. Kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu, karena Allah itu alim. Nah, juga firman Allah, ayat ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada makhluk itu Allah yang menghendaki adanya. Walau syaa rabbuka, kalau Rabbmu menghendaki, syaa ini artinya menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidatan, pasti Allah bisa menjadikan seluruh manusia itu satu umat. Tapi nyatanya kan bermacam-macam. Nah, juga firman-Nya ayat yang ketiga, walau sya'allah, kalau Allah menghendaki, maktatalu alladzina min ba'dihim, manusia tidak akan berperang. Kalau Allah menghendaki tidak akan terjadi peperangan. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang para rasul membawa kebenaran. Walakin ikhtalafu, tetapi setelah datang kebenaran manusia bertengkar, berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar, di antara manusia ada yang beriman, di antara manusia ada yang kufur. Kalau Allah menghendaki mereka enggak iman semua. Kalau Allah menghendaki, walau sya'allahu maktatalu, kalau Allah menghendaki mereka tidak akan berperang. Tapi kan terjadi peperangan sampai sekarang pun. Terakhir katanya Iran sama Amerika, ini kan terjadi peperangan. Kok gak dijadikan mukmin semua saja, ya Allah. Jadi kalau mukmin semua isinya neraka apa? Kosong. Nah, apa gunanya Allah menciptakan neraka kayak gitu? Kalau gitu Allah itu zalim. Enggak, Allah bersih dari zalim. Zalim itu jelek. Terus kenapa orang ditakdirkan seperti itu? Tadi 5 tidak bisa ditanyakan kepada Allah. Fahadhil ayatu, ayat-ayat di atas, tadullu ala anna af'alil ibad, menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan hamba muta'alliqatun bimasyiatillah. Perbuatan-perbuatan hamba ini bergantung dengan kehendak Allah. Dengan bisa duduk, kok bisa duduk? Allah menghendaki bisa duduk. Gitu. Diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan. Banyak yang nggak bisa duduk, ciptaan Allah itu. Seperti cacing, ular, ya. Sapi kan enggak duduk itu, berangkang. Nah, itu perbuatan kita. Sampai sini ayat ini menerangkan bahwa perbuatan hamba bagaimanapun, walaupun itu mencuri, walaupun itu berbuat jahat, terjadinya kejahatan itu karena Allah menghendaki. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasha'una, mereka tidak menghendaki, wa ma tasha'una, tidaklah mereka menghendaki, illa an yasha Allah, manusia itu tidak bisa menghendaki sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu, illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Makanya ketika kita sampai sini, ketika kita misalnya, Pak Wiji besok pagi ke rumah ya, Pak Wiji jawab insya Allah. Kenapa? Karena tidak tahu ya, apakah saya bisa berbuat besok, bisa hadir atau enggak. Kalau ada halangan kan kita enggak tahu. Kenapa? Karena ini ayatnya, wa ma tasyauna, mereka tidak bisa menghendaki sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga menjawabnya apa? Insya Allah. Tidak menyandarkan perbuatan kita ini pada diri
Wahadihi, ayat ini surat Al-Insan ayat 30, tadullu ala anna masyiatal abdi. Ayat surat Al-Insan ayat 30 ini menerangkan bahwa kehendak makhluk dakhilatun, masuk tahta masyiatillah. Kehendak makhluk itu masuk di bawah kehendak Allah. Makanya kita nggak bisa mengatakan, kemudian mengatakan insya Allah, mana yus gak yakin lah insya Allah, itu salah. Loh, gak yakin gimana wong kita nggak bisa berbuat, kemudian ada halangan. Nah, itu cuma karena seringnya muslimin tidak amanah saja menyebabkan runtuhnya keimanan yang mutlak seperti ini. Janji jam berapa besok? Jam 8, molor jam 9 gitu ya. Ngono lah insya Allah katanya gitu. Malah apanya yang disalahkan? Insya Allahnya yang padahal itu keyakinan yang benar. Nah, pakai sampai ada istilah jelek itu hasilnya melok jam Inggris, ya kan? Melok jam Inggris saja. Kenapa? Inggris itu lebih disiplin gitu, lebih islami daripada muslimin ngomong jam 8 atau jam 9. Gak islami. Iya, molornya memang gak islami, tapi orang kafir jam 8 dia apakah dibilang islami? Saya tanya sekarang. Bisa nggak? Sama siapa yang bisa jawab? Orang kafir jam 8 tepat datang, apakah bisa dikatakan islami? Janjinya tepat. Sekarang mukmin datangnya jam 9, sampai tidak berani juga mengatakan islami. Salah, itu tidak islami. Yang pertama, ada sampai nulis buku namanya Abu Sangkan, orang Singapura lebih islami daripada Saudi Arabia, sampai mengatakan, ditulis di bukunya. Lu gimana? Nah, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebaik-baiknya orang kafir tidak ada nilainya di sisi Allah sebelum dia masuk Islam. Kapan suatu amalan itu ada nilainya, ada pahalanya? Kalau orang itu muslim, masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Maka kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat dengan benar dan jujur, sejelek-jeleknya dia masih ada harapan masuk surga dengan imannya tadi. Karena ada kata Rasulullah SAW, ada kalanya orang dari kecil amalannya ahli surga secara kasat mata menurut pandangan manusia, tapi satu jengkal mau meninggal, 1 jengkal jaraknya dengan surga, dia beramal amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Mungkin sudah tua, anak-anaknya pada hilang, nggak ada orang ngajak, tak kasih supermi saya merawat sampean, pokoknya sampean keluar dari agama. Ya wis, anak-anakku wis kurang sejengkal baru murtad mati. Tapi kata Rasul kata Rasul 5 kata balahu, karena takdirnya memang dia di neraka yang dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, ada orang dari kecil kata Rasulullah amalannya amalan ahli neraka, jelek, jahat, tapi begitu kurang sejengkal mau masuk neraka, dia beramal amalan ahli surga. Astagfirullah, saya taubat ya Allah dengan taubat nasuha, saya menyesal ya Allah. Kemudian setelah taubat dia meninggal. Atau orang kafir baca syahadat, belum sholat, belum apa, baca syahadat, meninggal di situ, di depan Pak KUA, ya, kepala KUA, belum ditulis, belum dikasih sertifikat Islam, meninggal. Hai, muslim dia, mukmin, belum beramal. Kenapa?
karena memang catatannya dia ahli surga. Jadi kehendak manusia, makhluk itu mengikuti kehendak Allah. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang Allah kehendaki. Qauluhu la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Maka tidak akan ada sesuatu di dalam kekerajaan Allah, di muka bumi dan langit semua yang ada di alam ini, apa-apa yang tidak Allah kehendaki. Nah, maka yang terjadi itu karena dikehendaki oleh Allah. Di sini sudah beda bahasanya. Kalau yang di atas tadi masyiah, sya'a, tadi ya ayatnya sya'a, ya sya'u sya'a. Tapi di penjelasannya ini sudah yuridu. Ini kalau orang Arab bisa membedakan, kalau kita yang susah. Irodah, apa irodah? Keinginan, kemauan. Kalau sya'a, kehendaki. Nah, itu bisa membedakan. Coba kita lihat, pahami dulu. Tidak ada yang terjadi di alam ini ma la yuridu, sesuatu yang tidak diinginkan. Diinginkan tadi ya. Tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya perkataannya di sini. Karena ini akidahnya, ini kaidahnya. La yakunu fi mulkihi, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini ma la yuridu, sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak diinginkan. Boleh dibalikkan ya, segala sesuatu yang ada ini karena diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi keinginan Allah pun itu dirinci. Di sini ya kita lihat. Hadhil ibaratu tahtaju ila tafsilin. Ungkapan di atas ini perlu perincian. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu bil iradatil kauniyah. Yang dimaksud tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya iradah kauniyah. Maka semua yang terjadi itu karena Allah menghendaki adanya. Dan yang terjadi itu kan ada dua, ada baik, ada jelek, ada halal, ada haram. Ada Allah menghendaki adanya babi, kemudian dia bilang, loh berarti boleh makan babi, karena tidak mungkin Allah menghendaki adanya babi kalau tidak boleh. Oh ya tidak gitu, pemahamannya yang rusak ini ya. Sehingga nanti ada terjadi perzinahan pakai dalil itu, nanti wah bahaya, rusak. Loh saya tidak akan zina kalau Allah tidak menghendaki lah. Nah, tapi kan terjadi perzinahan itu, terjadi yang namanya babi, terjadi semua yang diharamkan, terjadi semua yang dilarang. Itu semua namanya iradah atau kehendak kauniyah. Kauni itu ada. Jadi baik buruk di sini ada itu belum kita nilai, tidak ditinjau dengan perkara baik buruk. Cuma baru bahas apa? Ada, tidak adanya. Kenapa tidak ada ini? Karena Allah tidak menghendaki. Kenapa ada ini? Karena Allah menghendaki adanya. Amma bil iradati syar'iyah, adapun kalau kehendak syar'i, keinginan syar'i, fayakunu fi mulkihi ma la yuridu, maka ini terjadi apa-apa yang tidak Allah kehendaki. Saya ulang, kalau keinginan syar'i terjadi sesuatu yang enggak dikehendaki. Bingung, sini bingung ya. Bingung. Kalau secara syar'i sekarang
berimannya Abu Jahal itu diinginkan apa enggak? Diinginkan apa enggak? Ya diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan semua makhluknya beriman. Tapi Abu Jahal ternyata tidak beriman. Padahal Allah menghendaki Abu Jahal itu beriman, tapi tidak beriman. Maka yang terjadi pada Abu Jahal, imannya Abu Jahal itu tidak terjadi. Namanya iradah syar'iyah. Karena tidak terjadi. Makanya di sini ternyata tidak terjadi keiradah, tidak terjadi iradah kauniyah pada iradah syar'iyah pada Abu Jahal. Iradah syar'iyah berupa iman itu terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu terjadi. Sehingga pada Abu Bakar As-Siddiq beliau berimannya itu mendapat dua iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, karena terjadi. Pada Abu Jahal syar'iyah tidak terjadi keimanannya. Sekarang kafirnya Abu Bakar secara syar'i tidak terjadi, ya kan? Secara kauni juga tidak terjadi. Abu Bakar kan tidak kafir. Nah, mungkin masih agak berat ya masuk mak. Wahina idin. Di sini perlu diperjelas lagi. Nah, taju ila anuksima, maka kita butuh membagi al-iradata, keinginan, ila kisma ini menjadi dua. Jadi keinginan atau iradah itu ada dua macam. Iradatun kauniyatun, pertama namanya iradah kauniyah, wa iradah syar'iyah. Tadi supaya kita nanti bisa membedakan, karena banyak orang jahat nanti pakai dalil iradah kauniyah. Jarno wis anaknya telaupo ae wis jarno. Kan wis itu memang takdirnya, wis iradahnya. Di jarno anaknya. Istrinya keluar, goncengan dibawa orang, digondol orang, pakai dalil kauniyah. Iya. Wis jarno itu kan gak akan digonceng lek gak terjadi, lek gak ditakdirkan. Gitu. Ngenes sampean kalau pakai ini dalil kauniyah saja. Tapi kan digonceng betul, terjadi perselingkuhan di mana-mana. Kayak gitu. Mau diem. Ya, jahil itu namanya bahlul, bahasa kita. Bahlul. Gak gitu, Pak. Iradah itu ono loro. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Secara syar'i jahat, ya. Secara syar'i jelek, gondol istrinya orang. Maka suami-suami yang tidak cemburu dengan anak putrinya, anak laki-lakinya, itu disebut oleh Rasulullah dengan dayyuth. La yadkhulunal jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga dayyuth. Dayyuth itu orang tidak ada cemburu. Anaknya berduaan dengan lain jenis dibiarkan. Dayyuth. Istrinya kesana sini diantar sama suaminya, muacak, istrinya muacak wayu, mayu, macak ndak karuan wangi, diterno, nanti lewes bau kecut, bagian jemput, dikai kecut-kecut itu dayyuth, nggak ada cemburu. Nah, dalilnya katanya leka ditakdirkan oleh Allah nggak akan terjadi. Nah, saya ulang bahwa iradah keinginan itu ada dua. Pertama disebut iradah kauniyah, yang kedua iradah syar'iyah. Fal iradatul kauniyah, adapun iradah kauniyah bimakna masyiah, maknanya masyiah, kehendak, terjadi, pasti terjadi.
Pokoknya yang terjadi itu namanya iradah kauniyah. Bu jahat, bu baik, bu halal atau haram, itu namanya iradah kauniyah. Memang di dunia itu seperti itu, Allah takdirkan, Allah kehendaki campur baur. Nanti dipisah di alam yang tidak bercampur sama sekali. Surga tidak ada kejelekannya sama sekali. Neraka tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, wa misaluha contohnya qaulu Nuh alaihi salatu wassalam liqaumihi. Contohnya contoh iradah kauniyah adalah ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kata Nabi Nuh, wala yanfa'ukum nushi, nasihatku ini tidak bisa memberi manfaat pada kalian. Padahal 800 tahun. Berapa? 900 tahun Nabi Nuh itu nasihati. Kata Nabi Nuh, la yanfa'ukum, ternyata tidak memberi manfaat pada kalian. Dengan rahasia, dengan terang-terangan, dengan sembunyi, dengan semua sudah dilakukan. In aradtu an ansahalakum, ketika aku menasihati kalian. In kanallahu yuridu, ketika Allah menghendaki, ketika Allah menginginkan, an yuwiyakum, Allah memang menghendaki kalian itu sesat. Nah, segala nasihat kan kita nggak tahu manfaat atau enggaknya, kita nggak tahu, kita cuma nyampaikan aja. Anakku, nggak boleh ini, haram, dosa, kamu dicatat, perbuatanmu dicatat semuanya, akan dibalas. Kalau kamu berbuat jelek, balasannya jelek. Kalau kamu berbuat baik, balasannya kebaikan. Dan setiap kebaikan punya anak dan cucu-cucu. Kalau kamu berani melakukan satu kejelekan, nanti muncul kejelekan-kejelekan berikutnya. Nah, kalau kamu bisa berbuat kebaikan, muncul anak-anaknya dan cucu-cucunya. Jadi yang pertama ibadah kauni. Yang kedua wa iradatus syar'iyyah, bimana al-mahabbah. Iradah syar'iyyah itu maknanya mahabbah. Apa mahabbah? Kecintaan. Allah menginginkan, iradah itu kan keinginan. Allah menginginkan semua makhluknya beriman, bertakwa, ya kan? Mahabbah namanya. Allah mencintai sekiranya seluruh hambanya itu beriman, bertakwa. Tapi terjadi apa enggak? Enggak. Nah, itu yang disebut dengan ibadah syar'i, iradah syar'iyyah. Wa misaluha qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah, wallahu yuridu, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, an yatuba alaikum, kalian itu bertaubat. Tapi kebanyakan kan enggak bertaubat. Padahal Allah menghendaki, menginginkan bertaubat. Karena Allah itu punya nama apa? Namanya Allah apa? At-Tawwab, ya. Di surat apa? Al-Lahab. Di surat apa? Innahu kana An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwab itu punya 3 makna. Pertama itu nama Allah Tawwab, maknanya mengandung sifat. Sifatnya apa? 3. Pertama, yang memberikan taufik pada hambanya yang dikehendaki untuk bertaubat. Jadi orang itu namanya insirahus sadri, diberi kelapangan oleh Allah dadanya, hatinya itu. Kalau lampu itu yang nyalakan lampunya itu di hatinya itu oleh Allah
dinyalakan cahaya berupa keinginan yang disebut dengan insirahus sadri, keinginan untuk bertaubat muncul. Waduh, aku lihat terus gini. Biasanya kalau udah sakit ya, udah sakit, sudah dari dulu dilarang, bahaya pak, rokok itu bahaya. Sampai ditulis itu, di merokok membunuhmu. Nah ya, berarti yang rokokan itu sedang apa? Membunuh dirinya. Kalau mau diterangkan ya, apa hukumnya membunuh diri? Mana ayatnya? Haram kan? Apa ayatnya? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Nah, sakit udah oleh diberi sakit, parah, kata dokter, rokokan ya. Nah, orang berakal, kalau orang berakal, akal sehat itu memilih yang bermanfaat. Itu namanya berakal. Cirinya orang yang tidak berakal, tidak peduli manfaat atau endaknya. Makanya itu dibahas oleh satu sama di Jurnal setiap Kamis. Nah, judulnya apa itu? Raudatul Uqala, kitabnya karya Al-Imam Ibnu Hibban. Raudatul Uqala itu taman-tamannya orang berakal. Di situ dibahas 50 bab ciri-cirinya orang berakal. Nah, di antaranya tadi perkara nggak manfaat kok bisa dijalani itu berkaitan dengan akal. Yang kedua tadi insirahus sadri, diberi taufik seseorang oleh Allah untuk bisa bertaubat, mau bertaubat, munculnya keinginan bertaubat, itu taufik. Karena banyak orang sakit tidak taubat-taubat, itu banyak orang sakit kemudian taubat. Itu taufiknya itu di kesadarannya. Mudah-mudahan yang rokokan diberi taufik oleh Allah untuk bisa bertaubat. Amin, gitu loh Pak. Sing banter. Nah, yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong untuk bisa bertaubat. Dengan 4 secara langsung atau 5. 1, ikhlas. Bukan karena diseneni ustadz, bukan karena dirasani ustadz, bukan karena dirasani takut orang, takut sakit dan sebagainya. Ikhlas karena Allah. Yang kedua meninggalkan, yang ketiga menyesali, yang keempat azam, bertekad untuk tidak mengulang. Yang kelima kalau itu hak orang lain dikembalikan. Sekarang beda, kita sudah bisa membedakan. Kalau dari sisi terjadinya itu disebut kauni, iradah kauni. Terjadi itu belum tentu dicintai. Tapi kalau yang iradah syar'i itu berkaitan dengan kecintaan. Bisa ngaji seperti ini. Siapa yang menghendaki kita bisa ngaji? Allah. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah ketika oleh Allah ditakdirkan, ketika oleh Allah diinginkan. Nah, iradah itu kalau diartikan keinginan, bisa menjalankan syar'i. Nah, paham sampai sini ya? Nah, sedikit terkait dengan tadi nasihat tentang rokok. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sebesar apapun yang Allah karuniakan kenikmatan, 1.000 rupiah atau 1 rupiah, itu akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan ditanya sebentar lagi. Kemungkinan nikmat yang Allah karuniakan itu cuma 2. Bisa menjadi minnah. Pertama, minnah. Apa artinya minnah? Minnah itu menambah kebaikan orang yang diberi itu.
menambah pahala ketika digunakan di jalan yang Allah ridhoi. Kemungkinan kedua menjadi hujah. Hujah itu bumerang, malah menjelekkan orangnya. Maka urusannya bukan hanya dengan urusan dunia ini, tapi berlanjut sampai nanti di hadapan Allah. Maka orang cerdas, kata Rasul, orang cerdas mandana nafsahu, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas, orang yang menahan nafsunya. Rokok itu pasti yang dorong bukan syar'i, tapi nafsu. Tidak ada lagi. Secara akal sudah ditulis semua di situ bahaya-bahaya. Yang wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematiannya. Itu al-kaisu. Maka kita ngaji ini dalam rangka untuk agar menjadi orang cerdas, ya, orang-orang pandai untuk memikirkan tentang bagaimana membersihkan hati-hati, karena tidak ada yang bisa selamat di akhirat kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sedikit masalah ini tentang iradah kauniyah dan syar'iyah sampai titik pembahasan. Wa tahtaliful iradatan, sehingga terjadi perbedaan dua iradah tadi, ya, iradah kauni dan iradah syar'i, ada perbedaannya. Fi maujibihima wa fi muta'alliqihima, terkait dengan penyebabnya dan keterkaitannya. Fafil muta'alliqi, di dalam keterkaitannya, ketergantungannya, al-iradatul syar'iyyah, al-iradatul kauniyah, iradah kauniyah, tata'allaku fima waqa, berkaitan dengan yang terjadi. Berkaitan yang terjadi itu maksudnya semua yang terjadi itu karena Allah menghendaki. Jadi di situ belum kita nilai baik buruknya. Sawaun ahabbahu, apakah yang terjadi itu dicintai oleh Allah, au karahahu, atau dibenci. Seperti tadi, kekufuran itu dikehendaki oleh Allah terjadinya, tapi itu kan dibenci. Kalau gitu Allah menghendaki yang dibenci, iya, Allah menghendaki yang dibenci sesuai hikmahnya. Tapi ada hikmahnya. Contohnya apa? Sakit, ya, itu kan terjadi orang sakit, itu kan dibenci oleh kebanyakan manusia. Terus apa maunya Allah menciptakan sakit? Banyak kebaikan, malahan diampuni dosa, ya, dinaikkan derajatnya, dapat pahala sabar, dapat pahala ridho dengan takdir sakit. Demikian juga adanya kekafiran. Kenapa? Apa hikmahnya Allah menciptakan kafiran? Agar orang berjihad, akan dengan berjihad itu muncul yang namanya syuhada. Kalau nggak ada orang kafir, nggak terjadi mati syahid. Apa bisa terjadi? Nggak akan terjadi. Nah, wal iradatu syar'iyah, kalau iradah syar'iyah tata'allaku fima ahabbahu atau fima ahabbahu. Adapun keinginan syar'iyah berkaitan dengan yang dicintai saja. Sehingga secara syar'i itu berkaitan, kalau syar'iyah, keinginan syar'iyah berkaitan dengan yang dicintai. Sawaun waqa'a, apakah terjadi, am lam yaqa, atau tidak terjadi. Nah, adapun penyebabnya iradah kauniyah itu yata'ayyanu fiha wuku'ul murad. Kalau ibadah kauniyah itu memang karena memang dikehendaki adanya, terjadi, dan itu perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah itu terpuji. Semua perbuatan Allah itu ada hikmah. Apakah Allah itu menciptakan yang baik maupun yang buruk? Yang buruk misalnya Allah ciptakan babi, apa hukum makan babi? Haram. Ketika orang meninggalkan haram, dapat apa? Pahala, kayak gitu.
Maka pahala itu bisa diperoleh dengan menjalankan kewajiban dan bisa diperoleh dengan meninggalkan yang dilarang. Maka di situ ada larangan, ada perintah. Wal iradatu syar'iyah la yata'ayyanu fiha wuqu'ul murad. Kalau iradah syar'iyah itu tidak dipastikan harus terjadi, ya. Seperti tadi, kalau keinginan Allah semua orang itu beriman, tapi kan tidak terjadi. Nah, sampai sini semoga kita paham dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengaruniakan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga ilmu ini melunturkan noda-noda hati sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.